lagi semua belajar. Sajeke kulo derek Gusti, uripku tansah diberkahi. Katakan dengan iman. Hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem. KBI-ku Gusti Yesus kamaringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, hanya kemurahan Tuhan saya dapat bersama-sama dengan jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur juga pada hari ini tepat ulang tahunnya pastor saudara. Itu luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Satu ayat yang saya perlu bagikan kepada Pastor Benny adalah 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Puji Tuhan, saya mengenal Pastor Benny ini waktu dia masih bujang. Kesetiaannya memang firman Tuhan berkata, siapa yang setia perkara yang kecil, maka dia akan diberikan perkara-perkara yang besar. Baiklah, pada pagi hari ini saya ingin membagikan dengan perikop bahagia orang benar. Ya, kalau kita menjadi orang percaya yang mempercayai Yesus Kristus, maka kita disebut orang benar. Nah, apa arti bahagia orang benar itu? Bahagia orang benar dengan tatanan Tuhan, prioritas yang Tuhan berikan adalah yang pertama, Tuhan Yesus Kristus adalah pencipta langit bumi beserta dengan isinya. Itulah Allah yang engkau sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudaraku, saya akan bacakan Mazmur 112 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Ayat 3, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebaikannya tetap untuk selamanya. Ayat 4, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Di dalam khotbah saya pada pagi hari ini di gereja dengan gembala saudara kami Pastor Benny Krispianto, saudara Kristianto ya. Saya ini kadang-kadang bingung.
Chris? Oh ya betul, kalau gitu Krispianto. Saya mengetahui perjuangannya selama melayani di Philadelphia dari rumah ke rumah. Waktu itu masih bujang, saya kenalnya sih waktu itu masih bujang. Nah saudaraku yang terkasih, sekarang saya melihat gereja yang indah, sudah punya 2 anak, ya, putri dan laki-laki, ya. Oh putri semua, oh berarti nanti laki, Pak. Amin. Haleluya. Berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan, ya, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Dan salah satu hamba Tuhan yang menjadi panutan, dan saya sangat mengfans sekali dengan hamba Tuhannya, yaitu Pastor Billy Graham. Dia seorang hamba Tuhan yang bersih dalam hal keuangan maupun dalam hal kesucian, dalam hal keluarganya. Ya. Dia sangat terkenal sebagai hamba Tuhan yang bersih dalam pelayanan dan keuangan maupun keluarga. Nah, apa pengertian takut akan Tuhan? Nah, takut akan Tuhan berarti mengenal Dia dan memahami siapakah Dia, Allah pencipta langit dan bumi ini. Dalam Amsal 2 ayat 5 dikatakan, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Di dalam kita takut akan Tuhan, setiap langkah jalanmu, engkau akan memahami dan mengenal betapa kasihnya Yesus Kristus Tuhan itu. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam Yesaya 11 ayat 2, roh Tuhan akan ada padanya, dan roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bahkan kalau kita baca dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita mengenal Dia, memahami Dia, Dialah pencipta langit bumi beserta dengan isinya, maka setiap apapun yang engkau kerjakan, baik dalam studimu, baik dalam keluargamu, rumah tanggamu, bagaimana engkau mendidik anak-anakmu, percayalah hikmat Allah yang maha dahsyat itu akan turun atas engkau dan membuat engkau menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Terpuji nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudaraku, takut akan Tuhan itu memandang Dia dengan kekaguman. Acap kali kita kalau melihat satu pemandangan yang indah, hati kita kagum. Betapa dahsyatnya Allah kita. Dia menciptakan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Dia menciptakan bumi dengan segala keindahan yang bisa kita nikmati, yang bisa kita bersama-sama dengan keluarga kita. Kita melihat, kita mengagumi betapa dahsyatnya yang Allah buat untuk kita.
Dan kalau saudara memahami dan mengenal bahwa dialah Allah yang menciptakan itu, betapa hidupmu pasti dituntun, dibimbing, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, karena Dia Allah yang mencipta, dan itu adalah Allah yang menjadi panutanmu, Allah yang menjadi sentral hidupmu. Maka percayalah, apapun masalahmu, seberat apapun, maka engkau pasti dimampukan oleh Dia Sang Pencipta ini. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana Allah itu, Dia sudah melakukan. Kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Baru, maka saudara akan menemukan bagaimana perempuan Kanaan tidak punya keberanian untuk dia menerima kesembuhan, tetapi karena penderitaannya amat sangat, dia memberanikan diri. Dan apa yang terjadi? Kesembuhan terjadi. Perempuan pendarahan 12 tahun, saya nggak bisa bayangkan seorang wanita mengalami pendarahan selama 12 tahun. Kok jangankan 12 tahun, istri saya sendiri, ya seminggu aja dia udah panik, saudaraku. Ya. Itu kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Tetapi kalau kita percaya Dia adalah Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, Dia sanggup melakukan mukjizat setiap daripada orang yang percaya. Sebelum saya lanjutkan, saya saksikan, saya pada waktu muda, umur 15 tahun belum menikah dengan istri saya, belum kenal dengan istri saya pada waktu itu. Saya mengalami kecelakaan, tangan saya ini lepas. Bahasa Jawa nih, ocol. Loh ya, ini tangan kiri ini keluar. Saudaraku yang terkasih, rata-rata waktu saya umur 15 tahun, hampir setiap tahun itu 1 kali lepas. Coba saudara bayangkan. Ya, pertama kali saya dibawa waktu tangan saya lepas ke rumah sakit umum, waktu itu masih belum di Karangmenjangan. Kalau orang Surabaya tahu jalan Karangmenjangan. Tapi waktu itu masih di Jalan Pemuda yang sekarang menjadi Delta Plaza. Saya masih ingat itu. Dan saya tahu bagaimana dokter yang mengembalikan tangan saya. Kakinya jejak di kala ini. Terus tangannya ditarik, ceklak masuk. Saudaraku. Dan saya beritahu sama istri saya. Waktu saya lepas, saya sudah jejak di sini. Jejak sama istri saya. Ceklak masuk. Jadi yang selalu dandani tanganku yang ucul nyonyaku. Ya, saudaraku yang terkasih. Kita melihat bagaimana perwira yang di Kapernaum. Dia seorang perwira, tetapi dia begitu mengasihi akan hamba-hambanya. Waktu hamba-hamba yang mengalami sakit yang parah, yang tidak ada obatnya, dia punya beban untuk apa? Kesembuhan daripada hambanya. Dan dia bertemu dengan Yesus, Sang Penyembuh itu. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Saudaraku yang terkasih, kita melihat bagaimana takut akan Tuhan juga mempunyai pengertian, kesadaran bahwa Allah yang marah, yang murka terhadap dosa. Ingat, Allah itu dengan segala keindahannya, dengan segala ciptaannya yang dahsyat, tetapi Dia juga Allah yang benci akan dosa. Dia akan menjadi marah, Dia akan menjadi murka apabila kita sebagai orang percaya melanggar akan firman-Nya. Melanggar firman Tuhan adalah dosa di hadapan Tuhan. Bahkan kita melihat di dalam Mazmur ayat 1, Mazmur 1 ayat 1,
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudaraku yang terkasih, bagian yang kedua yang kita mau belajar adalah keluarga. Betapa pentingnya keluarga atau family itu. Antara suami istri dengan anak-anak kita. Bagaimana kita membesarkan anak-anak kita. Dari mulai bayi, disusui, dijagai, dimong katanya orang Jawa. Dan itu semua sampai mereka sekolah, sampai mereka menikah, sampai mereka engkau mempunyai cucu. Saya dan istri saya ini sudah menikah 51 tahun. Melewati golden marriage. Luar biasa. Tepuk tangan, itu kemurahan Tuhan. Ya. Kami kenal, saya ini lebih muda dari istri saya. Ya, istri saya ini anugerah Tuhan. Umurnya lebih tua dari saya 1 tahun. Jadi kelasnya dia 3 SMA, saya ini 2 SMA. Bahkan saya ini pernah disindir, dinyek. Lah kamu kok ngesiri? Sekolah aja kelasnya di bawah pacarmu katanya. Banyak loh yang dokter ngesiri. Saya coba bilang, tunggu tanggal mainnya. Coming soon. Ya, itu pengalaman hidup kami pada waktu remaja. Jadi saya kenal istri saya ini waktu saya 2 SMA, istri saya 3 SMA. Tapi aku orang yang tidak pernah gentar. Maju terus, pantang mundur. Saya ini sampai pernah dinyek oleh salah satu teman angkatan. Jadi saya lulus SMA angkatan tahun 67. Ya. Dulu kami di St. Louis, istri saya di Santa Maria, di Surabaya. Kalau di Surabaya, orang Surabaya pasti tahulah. Nah, saudaraku, yang kedua adalah mengenai keluarga atau family. Terambil di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai ayat 42, saya tidak bacakan. Tetapi menjadi pekerjaan rumah bagi setiap jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan untuk membaca, yaitu mengenai Marta dan Maria. Satu hal yang dahsyat adalah Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Generation to generation. Itulah janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Sehingga harusnya kita bangga. Kita ini diberkati oleh Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana kita menjaga kesucian kita, hidup pernikahan kita, untuk anak-anak kita. Saya dan istri saya sudah melewati golden marriage. Januari tahun depan, 51 tahun pernikahan kami. Cucu juga sudah 9. Ya, cucu saya lumayan banyak, anak 4. Laki-laki 1, yang 3 putri. 2 anak saya putri, yang pertama dan kedua, mereka tinggal di New Jersey, di Mount Laurel dan di Sewell. Ya.
Jadi saya kemurahan Tuhan setiap tahun menyambangi 2 anak perempuan, cucu di Amerika ada 5, anak laki-laki saya tinggal di Jakarta, cucu ada 2 di sana, 1 sudah remaja putri umur 10 tahun, yang paling kecil umur 5 tahun, terus putri saya yang tinggal di Surabaya, sudah menikah, punya 2 anak, jadi total cucu ada 9. Itu semua anugerah terbesar di dalam hidup saya. Banyak orang tidak percaya sama istri saya. Masa sih kamu umurnya sudah 70 lebih? Saya cuma ketawa. Ya, tapi semua itu memang kebaikan kemurahan Tuhan semata-mata. Ya. Jadi kalau engkau menjadi orang percaya, melekatlah engkau bagaikan ranting pada pokok anggur. Maka firman Allah dengan tegas, engkau melekat kepada aku, minta apa saja Tuhan akan berikan. Suatu saat tahun 90-an, saya masih ingat. Saya tidak tahu gimana keluar ucapan saya kepada Tuhan pada waktu saya berdoa. Tuhan, aku butuh uang 250 juta. Tahun itu mesti tahun 86. 250 juta tuh gede. $1 waktu itu 2.000 $1 mesti. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Allah itu dahsyat. Saya ingat tahun bulan Desember tahun 94 atau 93. Saya berdoa demikian. Bulan depannya Januari saya ketemu dengan salah satu teman. Ternyata teman inilah yang memberikan tanah kepada Betani yang di Nginden itu 6 hektar yang sekarang menjadi gereja terbesar di Surabaya. Dan meliwati teman yang saya ketemu pada waktu itu. Saya tidak tahu kalau dia yang memberikan tanah di Nginden itu. Tapi saya tahunya justru Pak Alex Abraham yang memberitahu saya. Jem, itu teman nabimu loh. Saya ngasih no tanah dingin dan itu waktu itu 60 hektar. Itu memang Pak Alex itu orang yang berani, nekat dan percaya Tuhannya sanggup melakukan hal-hal yang ajaib. Saya masih ingat waktu itu dia dapat 65 hektar dengan catatan 6 hektar aku akan buat gereja. Harganya per meter cuma 7.500 zaman itu loh. Ya. Dari komisi yang dia dapat hampir 50 juta itu menjadi uang muka. Selebihnya Tuhan yang mengatur yang terbaik. Firman Tuhan, kalau engkau hanya baca renungkan, tidak engkau percayai, tidak akan pernah terjadi mujizat. Tangan saya ini suka ucul, gergeten kalau sudah ucul itu lemes, geletak di bawah. Ya, suatu saat pernah mau mandi, saya masih ingat itu. Mau mandi ngambil handuk dengan tangan kiri, tahu-tahu hacing. Tahu saudara hacing? Hacing, ucul saudara. Aduh, loh ya, pernah berenang, balapan di tengah kolam, lepas saudara. Jadi parahnya kayak begitu. Tapi pada waktu ada kebaktian di tempat Insinyur Benar, itu saudara dari Pak Niko Noto Raharjo. Saya waktu itu masih ingat
Ada hamba Tuhan dari Amerika pakai topi koboi plus sepatu large. Saya maju. Saya bilang, tanganku ini suka ojol. Saya bilang, tolong terjemah no. Lah ya apa bahasa Inggris ojol itu apa? Tapi waktu itu saya didoakan. Dan sejak itu saya mengalami mujizat. Tangan saya ini tidak pernah lepas lagi sampai saat ini. Kalau Tuhan yang menyembuhkan, tidak ada istilah kumat. Tidak ada istilah ya sampai lepas atau bagaimana. Saya saksikan di atas mimbar ini. Allahku, Allahmu dahsyat. Engkau percayai itu terjadi di dalam hidupmu. Saya waktu itu maju, saya percaya. Saya bilang tangan saya suka lepas, tolong terjemah nopo itu lepas. Saudaraku, Tuhan itu dahsyat, Dia sanggup melakukan segala perkara. Dan kita belajar bagaimana dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, nanti saudara baca saja kisah mengenai Marta dan Maria. Satu hal yang luar biasa, Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Firman Tuhan itu adalah pikiran daripada Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau engkau mempercayai firman, engkau baca, engkau renungkan firman Tuhan, maka perkara-perkara ajaib akan terjadi di dalam hidupmu. Saya punya anak 4, 3 putri, 1 laki-laki. Ya, anak laki-laki saya ini tinggal di Jakarta, umurnya mungkin sekarang 40-an, 42-an. Tapi anak muda ini sukses, luar biasa. Saya ditanya, berapa banyak Pak Jim dulu memodali anaknya? Saya ketawa. Aku ora pernah modali anakku. Loh iya, saya enggak pernah modali anak saya kok. Tetapi saya beritahu, modal saya sebagai orang tua adalah memberikan firman Tuhan kepada anak-anak saya. Setiap hari mereka baca firman Tuhan. Kadang-kadang kami bertanya, kamu ngerti arti daripada firman yang kamu baca? Kadang-kadang mereka mengerti, namanya masih kecil. Kadang-kadang mereka tidak ngerti, kami terangkan. Jadi saya ini, saya ini berdiri di atas mimbar. Saya ini pendeta, dilantik tahun 1994. Satu angkatan dengan Pak Sudi Dharma. Saya tidak pernah lupa karena dilantiknya kami sebelah-sebelahan. Nah, saudaraku yang terkasih, saya saksikan kepada saudara, Allah itu dahsyat. Waktu saya bertobat tahun 84, tahun 85, tahu-tahu Pak Alex itu nuding saya pada waktu doa malam. Saya tunjuk Pak James untuk pembangunan lantai gereja di Manyar. Dari belakang sampai lahan parkir itu milik Kota Madia, tapi dipinjamkan kepada gereja Betani pada waktu itu. Akhirnya sesudah berapa tahun tanah itu menjadi milik daripada gereja Betani. Saya tidak ngerti bagaimana caranya untuk membiayai. Modalnya cuma dengkul doa. Dan satu hal yang saya tidak pernah lupa. Pemborongnya itu bolak-balik nagih saya. Pak Jim, ini masih kurang loh. Berapa kurangnya? 3,5 juta. Zaman itu 3,5 juta ya gede, saudaraku. Suatu saat saya diajak oleh saudara ipar saya. Dia punya villa di Tretes. Dia berkata, kita nanti Sabtu ini ya, nanti kita ke Tretes ya, nginep di villaku. Oh iya, tapi pada waktu hari Jumat saya berdoa.
Tuhan itu dengan jelas melarang saya untuk saya pergi ke Tretes. Ya, kamu tunggu di gereja. Saudaraku yang terkasih, waktu itu Betani itu mesti kebaktian jam 6 pagi dan jam 5 sore. Dan saya tak mau belajar taat. Saya tidak, saya batalkan janji untuk berangkat itu. Ya. Dan saya datang ke gereja. Saya mesti ingat, saya ini ditagih kurang 4 juta untuk pembangunan itu. Waktu pagi ada jemaat yang memberikan uang 500.000, berarti mesti kurang 3,5. Sorenya saya datang lagi ke gereja, ya. Saya mesti ingat yang khotbah Pak Arifin membawakan Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Semua jemaat sudah pergi semua, saya mesti duduk di depan, ya, di depan sekali. Dan saya lihat jemaat semua sudah tidak ada. Tahu-tahu dari belakang lari, Pak Jim, tunggu, lari deh. Saudara, Allah kita itu dahsyat. Ya. Untuk mengenapi janjinya, saya cuma duduk orangnya sing Melayu, tahu saudara Melayu, lari dari belakang, maaf, lo ngasih duit aja pakai maaf, saudaraku. Itu dahsyatnya Allah kita. Kurang berapa pembangunan? Oh, cuma kurang 3,5. Besok ambilan di kantor. Sederhana sekali Allah kita. Dahsyat sungguh-sungguh. Saya alami bagaimana. Ya, saya ini setengah kejet-kejet, saudaraku. Iya, ya gimana? Modalnya cuma doa tok. Saya tidak berani. Minta, Mas, mau nyumbang untuk gereja? Enggak, sorry, enggak. Enggak, saudara, ya sudah berlutut nangis di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan, ini untuk rumahmu, bukan untuk aku. Tapi saya beritahu, orang dunia kan berkata, apa yang engkau tabur, pasti engkau menuai. Waduh, ngerti semua. Modal saya cuma melayani, tapi saya tidak pernah minta bayaran dan saya tidak pernah terima gaji dari gereja. Saya sampai bersyukur, Tuhan, Engkau begitu baik memelihara aku. Dia dahsyat sekali. 5 tahun pada waktu saya bertobat, terlalu banyak dosa yang saya buat. Terutama terhadap istri saya yang setia. Saya tinggalkan dia hampir 5 tahun, foya-foya di Jakarta. Begitu saya bertobat, kerja saya coba baca firman Tuhan. 1 hari sampai 10 sampai 20 pasal. Sehingga dalam waktu 1 tahun saya bisa menyelesaikan membaca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Dan akhirnya menjadi kebiasaan. Setiap tahun saya menyelesaikan seluruh Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Setiap tahun. Sampai saya lupa ngitungnya gimana sih. Mungkin ada 25 kali. Dan suatu saat saya pernah ditanya salah satu, ya lumayanlah untuk ukuran Surabaya konglomerat. Dia tanya sama saya, Pak Jim sudah baca Alkitab dari Perjanjian Baru sampai Perjanjian Lama? Sudah. Nah, saya ditanya. Dan saya juga jujur jawabnya. Apa Pak Jim mengerti apa yang Pak Jim baca dari Perjanjian Baru sampai Perjanjian Lama? Ya saya mesti jujur. Ya ada yang gak ngerti. Akeh. Nah, gitu.
Wah, lu gitu sama saja. Aku tidak pernah baca sampai selesai. Oh, beda. Saya bilang, apa bedanya? Bedanya, saya sudah baca sesuai perintah Tuhan, kamu belum baca. Itu bedanya, saya bilang. Tapi saya percaya suatu saat apa yang aku tidak mengerti, Tuhan yang membuat aku mengerti. Saudaraku yang terkasih, saya ini bersyukur, saya ini pendeta, tapi saya ini tidak pernah sekolah teologi ya. Itu kemurahan Tuhan. Ya. Sampai saya kadang-kadang merenungkan, kadang-kadang air mata menetes. Iya, Tuhan itu bisa memberikan pengertian-pengertian yang tidak pernah aku pikirkan. Suatu saat saya pernah ditanya sama Pak Alex Abraham, Pak Jim, saya dengar Pak Jim kok banyak ngisi untuk ngajar som. Oh iya, tahun berapa Pak Jim ikut som? Dia tanya gitu. Saya bilang, sak jujur ya kok ya, aku gak pernah melok som. Hah? Dia bilang, tapi ngajar. Iya. Saya sering kadang-kadang, iya Tuhan itu terlalu baik. Sangat baik. Dan saya melihat bagaimana ya, memang firman Tuhan itu kan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah engkau dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Sehingga kalau engkau mau memahami Allahmu, kalau engkau mau mengerti siapakah Dia, kalau engkau tahu bahwa Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, baca dan renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pikiran dan perasaan Allah Sang Pencipta langit bumi beserta dengan isinya. Baca dan renungkan. Engkau akan melihat perkara-perkara besar di dalam hidupmu. Pada waktu saya 5 tahun, saya bertobat dari tahun awal 85 sampai tahun 90. Saya masih ingat, saya hanya kerjanya baca. Saya setengah jadi supir istri saya untuk ngambil baju di pasar Atom, saya masih ingat. Dan istri saya mulai membagi-bagikan baju-baju yang diambil di pasar Atom ke langganan-langganannya. Aku sing nganter 5 tahun. Tuhan pelihara dengan luar biasa. Dan Allah itu kalau memberkati tidak masuk akal. Kalau masuk akal dia bukan Tuhan. Saya saksikan. Pada waktu saya mulai bertobat, apa ya sih mesti dikerjakan? Lah wis entek kabeh. Iya, bangkrut. Mau kerja apa? Satu saat saya itu ditawari. Haji, ini ada teman saya. Dia produksi kalsium karbonat. Apa kalsium karbonat itu? Nggak ngerti saya. Waktu saya pupuk ini pupuk kapur ya. Saya tanya, kalau jual ini pabrik apa yang nerima? Yang bikin plastik itu loh. Sama bikin cat tembok itu untuk yang halus itu loh. Katanya begitu. Oh ya. Suatu saat saya sama istri saya makan di salah satu depot di Rungkut, saya masih ingat, ya. Dan saya berkata sama dia, iya saya ini mau jual ini loh kalsium karbonat, cuma bingung mesti dimasuk kemana. Saya enggak ada yang kenal pabrik plastik. Lu aku ada Pak Jim. Terus saya diajak sama dia. Karena pabrik ini suka ngambil makanan di tempat depotku. Saya dikenalkan.
Ternyata Meliwati itu setiap bulan mereka ngambil itu 50 sampai 70 ton per bulan. Dan saya dapat komisi kurang lebih hampir 1 juta. Cukup untuk menghidupi 4 anak saya dengan sekolah, dengan kehidupan rumah tangga. Tuhan memelihara. Dia dahsyat, itu bukan keahlian saya. Memang saya doanya, Tuhan kalau Engkau memberkati jangan dari keahlianku. Karena aku nanti menjadi sombong. Tapi biarlah Tuhan memberkati dari yang bukan kemampuanku. Sehingga aku dapat berkata, ini bukan karena kuat gagahku, tetapi hanya semata-mata Tuhan memberkati. Saudaraku yang terkasih, Meliwati kesaksian ini saya ingin setiap jemaat Tuhan, engkau jangan melihat keadaanmu. Mungkin engkau terjepit, mungkin engkau hidupnya pas-pasan, mungkin engkau juga berkelimpahan. Tetapi orang yang berkelimpahan, kalau tidak bisa menyalurkan berkat Tuhan, mereka itu tidak akan pernah bisa menjadi berkat. Tetapi belajar apa yang diberi oleh Tuhan, maka kita bagikan dan itu akan menjadi berkat yang merupakan apa yang engkau tabur, pasti engkau akan menuai. Allah kita itu Allah yang tidak pernah berhutang. Ingat itu. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Dia adalah Allah yang memberikan dengan segala ucapan syukur di dalam hidup kita. Ya, saudaraku yang terkasih, cepat saja kita melihat bagaimana di dalam keluarga kita belajar seperti Maria yang duduk mendengarkan akan perkataan firman Tuhan. Maka percayalah, generation to generation, anak-anak turunanmu dari generasi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya diberkati. Itu terbukti. Anak saya 4-4-nya semua. Saya selalu berkata kepada anak-anak saya, jangan menikah kalau engkau belum bisa punya rumah sendiri. Nah, ini kedengarannya agak kontroversial. Ya. Ojo sewo, beli rumah. Tuhanmu sanggup untuk memberkatimu. Dan saya buktikan, 4 anak-anak saya diberkati dengan luar biasa. Kenapa? Kenapa? Dia Allah yang memberkati. Engkau menabur segala kebaikan, engkau menabur segala apa yang baik, engkau pasti menuai hal yang baik. Aku kenal Pak Beni ini dari mulai bujang sampai merit sampai punya anak. Ya. Dulu kalau kebaktian di rumah-rumah aja Pak ya, dodok ya, ada kursi ini. Ya, sekarang ada gedung gereja yang megah. Kalau itu terjadi atas kami, hambanya, itu juga pasti akan terjadi kepada setiap saudara. Haleluya! Saudaraku yang terkasih, saya sebolak-balik bukan tiap takut. Waduh, hampir ngajut ini. Ya, ada satu perbedaan antara orang fasik dengan orang percaya. Saya ada baca satu buku, memberikan satu penerangan kepada kita. Suami adalah kepala. Suami adalah imam. Suami adalah raja. Dalam bahasa aslinya bukan kepala tapi kepale. Nah, jadi cuma beda A dan E. Ya. Ada satu perbedaan seorang hamba Tuhan di US ini yang bernama Jonathan Edward. Dan ada seorang fasik yang bernama seangkatan dengan Jonathan Edward ini yang bernama Mark Dukes. Dan ada perbedaan sesudah sekian ratus tahun. Maka kita melihat perbedaan yang teramat sangat.
Yonathan Edwards sebagai hamba Tuhan, dia menelurkan turunannya menjadi 30 pendeta atau misionaris. Mark Dukes orang fasik menurunkan anak-anak cucunya 490 hidupnya dengan pesta pora. Yonathan Edwards melahirkan 120 profesor di US. Ya. Dan Mark Dukes turunannya menjadi 310 pengemis atau gelandangan. Yonathan Edwards menjadikan turunannya 110 pengacara. Di Amerika itu kalau jadi pengacara oke. Saudaraku, ya. Mark Dukes ini 190 menjadi pelacur. Yonathan Edwards melahirkan turunannya 60 dokter. Mark Dukes 130 narapidana. Yonathan Edwards 60 pengarang buku terkenal. Dan Mark Dukes 100 pecandu minuman keras dan narkoba. Yonathan Edwards melahirkan 30 hakim. Mark Dukes melahirkan turunannya 60 menjadi pencuri dan perampok. Yonathan Edwards 14 rektor universitas. Mark Dukes melahirkan turunannya 50 korban pelecehan seks. Yonathan Edwards ada 3 anggota Kongres dan 1 wakil presiden Amerika Serikat. Ini luar biasa. Turunannya pendeta itu jadi wakil presiden Amerika Serikat. Amin ya Pak ya. Itu tidak main-main saudaraku. Mark Dukes 50 korban pelecehan seks dan 7 pembunuh. Inilah perbedaannya antara orang benar dan orang fasik. Bersyukurlah kalau saudara ibadah di gereja ini mendapatkan firman Tuhan, imanmu dibangkitkan, engkau menjadi kuat, engkau tahu, engkau mempunyai Allah penyembuh, yaitu Allah yang sanggup menyembuhkan apapun. Dokter berkata, umurmu tinggal sekian bulan, tapi bersama dengan Tuhan Yesus, Yesus sanggup melakukan mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Penyakit apapun, kalau Tuhan yang menjamah, sembuh total. Terpuji nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang terpenting bagi keluarga? 1 Petrus 3 ayat 7 demikian katakan, demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudaraku yang terkasih, saya ingat ada salah satu kenalan kami. Kebetulan waktu di Malang dulu saya yang membaptis dia. Dan dia akhirnya menikah. Ya, tetapi satu hal yang luar biasa. Istrinya kecantol. Ini bukan lakinya yang kecantol, tapi istrinya yang kecantol dengan seorang pemuda. Ya. Pemuda ini, gitaris gereja. Ya, ini betul kejadiannya. Saya yang menangani pada waktu itu. Dan saya melihat bagaimana tangan Tuhan memelihara istrinya yang diberkati, ya, yang ditinggalkan, tetapi dianya sendiri terhilang. Maksudnya tidak pernah jadi opo-opo. Kere, saudaraku. Kita melihat inilah perbandingannya. Bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai
datang dan tim itu akhirnya di atas kertas tidak mungkin tim ini bisa memenangkan lawannya. Tetapi oleh semangat yang luar biasa adanya kehadiran seorang presiden yang mau datang. Dan salah satu dari anggota tim itu adalah putra sang presiden ini. Membangkitkan semangat yang luar biasa. Dan mereka akhirnya kejuaraan. Terpuji nama Yesus Tuhan. Yang ketiga, cepat saja. Yang ketiga adalah berkat atau prosperity. Dalam Mazmur 112 ayat 3 dikatakan, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, tetap selamanya. Saudaraku yang terkasih, bahkan di Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita melihat bagaimana kalau saudara baca di dalam Kejadian, ya, saya paling senang dari dulu tuh baca adalah Kejadian 1 sampai Kejadian 50. Itu tak baca mungkin sudah ribuan kali. Karena dari situlah kita melihat bagaimana keadaan dunia saat ini. Dan kita melihat bagaimana perempuan Sunem dalam 2 Raja-Raja 4. Maupun 2 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai ayat 6. Kita melihat bagaimana perempuan Sunem ini seorang yang kaya, yang menyediakan loteng atas untuk seorang hamba Tuhan yang bernama Elisa. Dan dia dipakai dengan luar biasa. Dia punya anak dan Tuhan memberikan anak. Dan pada waktu anak ini mulai remaja, tahu-tahu anak ini korps. Dan dia nangis, Tuhan, aku tidak pernah meminta anak kepada Engkau, tapi Engkau yang memberi. Sekarang anakku dalam keadaan sekarat, Tuhan, dan Tuhan tolong. Elisa membangkitkan anak itu menjadi hidup dan sembuh. Kalau engkau percaya, apapun masalahmu, keadaanmu, Tuhan sanggup untuk memberkati engkau. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mau terlibat di dalam pelayanan. Saya tadi dari awal berkata, saya ini tidak pernah sekolah teologi, tapi saya melihat bagaimana tangan Tuhan pakai saya mengerti dari yang tidak mengerti menjadi mengerti oleh karena hanya kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di dalam Mazmur 112 ayat 4, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Jadilah orang yang adil di dalam kehidupan sehari-harimu. Maka kami percaya perkara-perkara besar pasti di dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saya serahkan kembali kepada